Pemirsa, pemerintah telah melaporkan saat ini kasus varian Omikron di tanah air sebanyak 882 orang. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 710 pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dan 161 kasus transmisi lokal dan 11 kasus masih dalam penelusuran atau penyelidikan secara epidemiologi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan jumlah kasus Omikron tersebut paling banyak dari PPLN asal Arab Saudi. Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Alexander K. Ginting mengingatkan transmisi lokal Omikron yang mulai mendominasi. Alex juga mengatakan bahwa kasus Omikron saat ini terbanyak ada di DKI Jakarta. RSDC Wisma Atlet kini rawat 2.636 pasien COVID-19. Puluhan jemaah umroh yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, terpapar COVID-19 dan untuk mengetahui varian virus hasil swab PCR para jemaah diteliti di laboratorium Kementerian Kesehatan. Ratusan penumpang yang baru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpapar COVID-19. Para penumpang ini baru selesai melakukan perjalanan dari luar negeri, di mana puluhan diantaranya merupakan jemaah umroh dari Tanah Suci. Hasil swab PCR kemudian diserahkan ke laboratorium Kementerian Kesehatan untuk mengetahui jenis varian COVID-19. Peningkatannya, jadi gini, tadi setiap hari pasti ada. Yang tertinggi selama ini di atas 50. Jadi maksudnya sampai lebih dari 50 hasil positif yang kami dapatkan dari lab yang ada di bandara. Tapi kemudian kemarin itu sempat naik, ya. Jadi naik lebih dari 80-an yang positif yang kami tangkap di bandara. Para penumpang WNI yang positif COVID-19 dirujuk ke Wisma Atlet Jakarta untuk dikarantina, sementara penumpang WNA diisolasi ke sejumlah hotel. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, terkait ibadah umroh, bagaimana situasi pengendalian penyebaran Omikron di Arab Saudi telah bergabung bersama kami melalui Zoom Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono. Selamat sore, Pak Eko. Selamat sore, Mbak Agi. Terima kasih, Pak Eko, untuk waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak, bagaimana nih, Pak, situasi pengendalian merebaknya Omikron saat ini di Arab Saudi? Ya, memang ini menjadi satu keprihatinan kita bersama. Kasus di sini memang terus naik ya. Kemarin itu hampir 6.000, 5.960 jumlah kasus baru, dan di Tangerang ini memang dari varian Omikron karena penyebarannya sangat-sangat cepat. Kalau kita lihat memang angka itu sudah jauh di atas yang sebelumnya. Jadi kira-kira 1,5 bulan yang lalu pada saat Omikron belum merebak di sini, itu angka penambahan kasus baru di Saudi hanya sekitar 30-40. Jadi memang ini peningkatan yang luar biasa. Hanya tenaga medis tahu bahwa jenis Omikron ini memang menyebar dengan sangat cepat. Hanya gejalanya kan kebanyakan ringan gitu ya. Apalagi bagi mereka yang sudah memperoleh vaksin. Nah, jadi begitu, Mbak. Jadi memang penyebaran tinggi di sini. Oleh karena itu memang diperlukan kehati-hatian, terutama bagi para jamaah umroh yang tengah melaksanakan ibadah di sini. Jadi ini memang riskan untuk tertular dari jamaah lain, karena kita tidak bisa hindari pada saat melaksanakan ibadah tentunya mereka juga berdesak-desakan atau melakukan perkumpulan dengan demikian banyak orang. Ya, karena memang informasinya juga yang kami lihat di media saat ini memang tertularnya jemaah disampaikan bahwa ketika sedang membaur dengan jemaah lain, begitu Pak Eko. Nah, kira-kira ini ada aturan yang ditetapkan nggak Pak oleh pemerintah Arab Saudi? Betul. Sebenarnya memang pemerintah Saudi juga sudah mengambil langkah untuk mencegah semakin merebaknya virus ini ya. Misalnya protokol kesehatan juga diperketat ya. Selain masker tentunya juga jaga jarak. Jadi jamaah sudah dilarang untuk terlalu rapat, sudah ditempel kembali tanda-tanda jarak antar jamaah. Kemudian juga jamaah tidak boleh terlalu lama berkumpul, terutama setelah tawaf ini. Setelah tawaf biasanya kan jamaah di situ berkumpul, kemudian doa, sholat dan sebagainya itu sudah dilarang. Jadi mereka diminta untuk naik ke atas, dan itu pun juga
sangat dibatasi waktunya. Artinya tidak boleh kemudian berlama-lama di situ, ya. Nah ini sebenarnya langkah-langkah pihak Saudi juga sudah cukup baik, sudah maksimal. Hanya memang ini tadi risiko terjadi penularan ini memang sulit juga kita prediksi karena Omikron ini sejauh yang kita tahu kan memang ada yang tanpa gejala. Nah ini yang sulit untuk dideteksi. Nah ini yang menyulitkan ini seperti kita lihat di gambar ini kan memang pada saat kita menjalankan ibadah umrah ya mau tidak mau memang kita berkumpul dengan banyak orang dan itu dalam jarak yang terutama pada saat tawaf ataupun sa'i juga itu memang pada saat dengan jarak yang berdekatan. Nah ini yang memang riskan bagi para jamaah ini. Ya tadi berbicara mengenai pembatasan Pak, apakah akan ada pembatasan kuota jemaah umroh ke depannya atau evaluasi ke depannya akan seperti apa? Apakah misalnya nanti akan ada penundaan sementara untuk gelombang berikutnya atau seperti apa nih Pak Eko? Sejauh ini dari pihak Saudi belum ada arah kebijakan untuk membatasi jamaah umroh ini, ya. Hanya memang pengetatan di sana sini, ya, pengetatan di sana sini. Nah, kemudian saya kira yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana agar supaya para jamaah ini mulai dari keberangkatan kita, kemudian kedatangan di sini. Kemudian menjalankan ibadah itu juga dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, ya. Kita tahu bahwa kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat mulai dari keberangkatan di asrama haji, kemudian juga check-in dan lain sebagainya, kemudian di sini juga 5 hari karantina sampai mereka keluar dari karantina alhamdulillah negatif. Nah ini yang kemudian setelah kepulangan kami memperoleh informasi bahwa sebagian dari mereka positif. Nah ini menjadi concern kami. Kami juga akan bahas dengan pihak di sini, pihak di Saudi ini, bagaimana kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah, ya, mengambil langkah-langkah untuk sedapat mungkin menghindari para jamaah ini bisa tertular, gitu ya. Nah, ini memang tidak mudah. Saya terus terang aku ini tidak mudah karena itu tadi jamaah membaur ribuan. Dan walaupun mereka katakan sudah memperoleh booster, even yang booster pun juga tidak ada jaminan untuk tidak tertular. Berarti sebenarnya memang di sana juga sudah disiapkan vaksin booster dan berbagai upaya juga sudah dilakukan begitu ya Pak? Betul. Saya sendiri sudah mulai booster. Tapi memang tadi sekali lagi tidak ada jaminan bahwa mereka yang peroleh booster juga akan terhindar dari sakit ini. Ya, apalagi dengan tanpa gejala itu memang menyulitkan berbagai pihak, terutama pihak di sini kesehatan untuk tracing, ya. Baru setelah mereka selesai dan pulang itu karena waktunya mepet juga, baru ketahuan di sana. Sebagai informasi, paket umroh ini kan cuma 11 hari, 10-11 hari, dikurangi 5 hari pada saat karantina. Jadi tinggal kira-kira 5 atau 6 hari untuk pelaksanaan ibadah, ya. Jadi begitu mereka 1 hari, jadi 5 hari, kemudian 1 hari dipisahnya di Nabawi, setelah itu langsung mereka ke Mekah, jadi tinggal 5 hari di Mekah. 5 hari di Mekah ini 1 kali umroh, dan setelah itu sholat dan sebagainya, terus langsung pulang. Ya, jadi memang waktu mereka berbaur dan waktu mereka kepulangan itu sebenarnya pendek sekali, hanya 5 hari. 5 hari, 6 hari. Jadi ini yang memang sulit bagi kita ya untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang bisa mencegah mereka untuk tidak tertular. Kalau di Indonesia sendiri Pak Eko ada yang namanya Peduli Lindungi. Jadi kalau kita mau masuk ke public places itu biasanya kita harus scan dan memang ada kuota yang terbatas untuk kita bisa masuk ke sana. Nah, apakah di sana apakah ada tawakalnya gitu Pak? Apakah berfungsi dengan baik atau mungkin ada sempat terpikir untuk memberikan batas kuota begitu Pak? Kira-kira seperti apa? Ya, sama. Di sini juga seperti kita ketahui ada aplikasi yang disebut Tawakalna. Sama, bahkan mungkin lebih duluan saya kira ya Tawakalna ini dibanding Peduli Lindungi. Tawakalna sudah ada, kemudian Peduli Lindungi kemudian. Nah ini sudah berlaku seluruh negeri. Jadi pada saat kita memasuki tempat-tempat umum, termasuk juga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, semua harus menunjukkan Tawakalna yang imun. Artinya sudah memperoleh vaksin. Jadi dari situ kita memang melihat bahwa Saudi juga sudah membentengi diri agar supaya mereka yang sudah imun boleh masuk ke tempat umum. Nah,
pembatasan sampai sekarang belum, ya. Artinya untuk masuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memang belum dibatasi, artinya hanya mereka yang vaksin, tapi dari jumlah memang belum. Artinya saya kemampuan berapa kemudian dibatasi belum. Kemungkinan Dulu pada rencana saat itu, tahun Pak? 2000, ya. Kemungkinan untuk akan adanya pembahasan ke depan seperti itu, Pak, kira-kira akan ada nggak Pak ke depannya? Belum ada informasi jauh itu sampai sekarang apakah memang akan dibatasi. Tapi ingin saya sampaikan tahun 2020 Saudi memang pada saat itu ya, terutama waktu itu merebak varian Delta yang secara medis lebih berbahaya. Saudi kemudian melakukan pembatasan jumlah orang yang dapat memasuki Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jadi memang sangat ketat ya jumlah itu dengan cara melakukan pembatasan pada saat soft. Jadi softnya sangat-sangat longgar, sangat jaraknya sangat jauh sehingga hanya sedikit jamaah yang bisa masuk ke dalam. Nah, ini cara mereka untuk membatasi. Tapi sampai sekarang sekali lagi belum ada informasi yang kami dapat apakah Saudi akan membatasi jumlah jamaah ini di masjid-masjid besar seperti itu, walaupun memang kita akui varian Omikron memang cukup tinggi. Ya, tadi itu hampir 6.000 sekarang. Baik, yang terakhir Pak Eko, himbauan untuk calon jamaah umrah asal Indonesia. Ya, sekali lagi ketetapan pemerintah adalah bahwa kita menghimbau agar para jamaah yang memang masih bisa menunda untuk melaksanakan umroh, mohon ditunda. Ini karena memang risikonya ada di sini, risikonya ada merebak kasus Omikron di Arab Saudi ini. Tapi sekiranya memang sudah siap untuk menjalankan ibadah umroh, mohon agar dijaga betul kesehatan diri kita, mulai dari vaksin, kemudian juga mengenakan masker, kalau perlu double masker, ya supaya lebih aman lagi. Nah kemudian juga pada saat karantina juga mohon ditaati betul, dan juga yang paling penting adalah pada saat kita melaksanakan ibadah umroh ini, kalau memang tidak diperlukan untuk terlalu berlama-lama di satu tempat, ya mohon segera membubarkan diri, karena risiko pada saat kita berkumpul dengan banyak orang lebih tinggi, ya, kecuali kita ada keperluan yang sangat mendesak. Baik, terima kasih Pak Eko Hartono, Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Mas Mbak. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.